Ya, persidangan sudah berada di ujung proses pembuktian oleh jaksa maupun tim pembela, ya, dengan didengarnya keterangan Mensik yuk. Oke. Mungkin penanggapannya gimana Pak? Dalam artian tadi kan udah 3 orang saksi ahli. Mungkin ya. sejauh ini gimana dia? Ahli dari sekarang kita soal penerapan pasal 29 ya. Kan ahli tadi filsafat hukum menyatakan bahwa ada di dalam tindak tutur atau speak act itu ada 3, lokusi, ilokusi, perlokusi. Ya, ada tindak, kemudian ada kehendak, ada daya, dan juga akibat. Ternyata dari tadi proses tentang daya dan akibatnya itu tidak ada. Sebetulnya itu hanya pernyataan saja yang tidak punya kemudian efek menimbulkan rasa takut. Satu, yang kedua juga tidak punya tujuan. Jadi menurut jaksa itu pernyataan tersebut bukan sebagai satu pengancaman kalau berdasarkan pasal 29. Kalau diterapkan pasal 27 sesuai merujuk ayat 4 merujuk pasal 368 yang ada tujuannya, itu pun tidak tercapai. Karena menurut Dr. Tara Reana, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrum psikologi forensik terhadap Adam Denny yang diperiksa 3 kali oleh tim dari Rumah Sakit Ernawan, ya, Rumah Sakit Ernawan, disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan psikis, ya, pada diri Adam Denny. Tidak ada. Fakta perasaan takut terbantahkan oleh beberapa fakta. Satu, Dr. Tirta menyatakan bahwa setelah ditelepon Jering, dia berkomunikasi tanggal 2 itu juga dengan menyatakan bahwa gua sakit hati. Dia bukan takut, ya. Bahkan dia kemudian podcast, ya, dengan Denny Sumargo maupun dengan Deddy Corbuzier. Tidak ada rasa takut. Bahkan dia datang ke Bali dengan pernyataan sebelumnya dalam sidang bahwa itu barbar, ya. Tidak ada rasa takut. Nah, fakta-fakta ini terungkap secara terbuka di persidangan. Jadi sesungguhnya pernyataan Jering ini tidak bisa diterapkan pasal 29 yang sedang dibuktikan oleh jaksa ini. Termasuk pasal 27 pun kalau sebagai tujuannya untuk menimbulkan akibat agar Denny berbuat atau tidak berbuat sesuatu juga tidak dibuktikan. Yang dibuktikan adalah tentang perasaan takut yang ternyata tidak terbukti, ya. Itu. Selanjutnya yang keempat nih saya mau sampaikan, penting, ya. 2 ahli digital forensik yang dari Bareskrim, ya. Siapa tuh? Tadi, ya, dari Bareskrim, dan juga ahli IT yang kami ajukan, Iwayan Agung Riyandi, Gusti Ngurah Riyandi, ya. Dua-duanya sepakat membaca hasil digital forensik bahwa yang dipakai merekam omongannya Jering itu adalah iPhone dengan yang menggunakan sistem iOS, ya, merekam. Kemudian itu didownload kepada Asus, ya. Nah, di persidangan ada 2 hal yang sangat penting. Jadi yang pertama adalah Asus tersebut bukan alat yang asli merekam pembicaraan, bukan, ya. Terkait dengan isinya, ahli dari Bareskrim hanya memeriksa keabsahan pembicaraan yang berbeda. Menurut ini 20 menit ternyata dipotong hanya 36 detik, ya. Itu berbeda. Yang kedua, ya. Yang kedua ini kemudian alat bukti tersebut yang diajukan itu terdapat keterangan bertentangan dengan Adam Denny. Adam Denny dan Elsa mengatakan rekaman menggunakan Asus setelah iPhone
hang dengan mati habis baterai. Ya. Ini didengar yang mengikuti persidangan. Ternyata perekaman menggunakan iPhone 11 milik tercatat dalam satu analisis digital forensik Elsa R, ya. Elsa R itu ada dalam analisis digital forensik, dijelaskan oleh ahli dari Barreskrim itu atas nama pengguna Elsa R. Jadi ini banyak fakta yang menarik terbuka di sini. Pak Sugeng, tadi sempat nyinggung upaya hukum yang mau dilakukan untuk menanggapi dugaan kesaksian palsu dalam persidangan, itu benar Pak? Ada setidak-tidaknya tiga alat bukti yang sementara ini kami miliki, ya. Keterangan catatan sidang kami para advokat, ya, dan juga berita acara persidangan dari hakim, ya, panitera yang mencatat pernyataan daripada Adam Denny yang menyatakan perekaman menggunakan handphone Asus yang ternyata bertentangan dengan hasil digital forensik direkam dengan handphone iPhone, ya, itu yang itu, ya. Yang kedua, kita punya bukti dua ahli tadi, ya, dua ahli. Ketiga, kita punya bukti surat forensik digital, ya. Nah, ini tiga alat bukti. Tadi kan kami tanya pada hakim, kami mengajukan permohonan. Saya memahami hakim tidak mau membuat mungkin perkara baru. Hakim saya lihat sebetulnya paham yang kami maksud, bahwa ada potensi dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Oleh karena itu kami tanyakan kepada hakim, kalau kami memohon tidak bisa, kami minta pendapat. Apakah berarti kami bisa melakukan tindakan sendiri? Tidak menjawab. Berarti terserah kami kan? Dan kami sudah punya tiga alat bukti. Tinggal kami rumuskan. Sama seperti Adam Denny. Kita laporkan apa enggak ya? Akan melaporkan Pak, dipastikan akan melaporkan? Sedang dipikirkan. Sedang rumuskan dulu. Nggak mau model terlalu kita menggabung ancam-ancam. Ya. Kita selalu merumuskan dulu, ya. Beli mungkin gimana persidangan cukup panjang hari ini, melelahkan juga Beli, terus banyak fakta yang terungkap. Yang lelah kamu nunggu nggak? Sama Beli. Kayaknya udah semakin jelas nih Beli. Gimana, Bli? Sininya Bli? Ya kalau saya sih melihatnya semakin terang. Ada banyak hal yang makin menguatkan statement-statement dari kami sebelumnya tuh makin kuat. Jadi semoga majelis hakim bisa objektif juga nantinya, karena udah kelihatan banget sih sebenarnya tuh kayak gimana itu sudah udah kelihatan sekali. Ya semoga bisa seringan mungkin ya. Tuntutannya kita berharap ringan. Tapi ini satu hal lagi saya lupa ya. Soal isu pemerasan. Kan isu pemerasan itu selalu Adam Denny menyatakan mana buktinya. Sudah dibuktikan oleh saksi Iwayan Arjono dan juga keterangan terdakwa, ya, sudah dibuktikan dan terkonfirmasi oleh Dr. Tirta, ya. Ada beberapa model yang ditindak dugaan pemerasan terhadap Aan Story. Kemudian juga kita dapatkan lagi bukti laporan polisi dari yang namanya Basa, ya, 10 juta. Kemudian Dr. Tirta 80 juta dikasih 70 juta. GB Vesta. Ya, GB Vesta walaupun tidak menjadi fakta persidangan, ya, tapi informasi. Dan yang terakhir dia ditangkap. Jadi perilakunya ini akhirnya dia menabur angin menuai badai, ya, begitu. Pak Sugeng, terkait terlepas dari upaya hukum untuk melaporkan balik, dari fakta-fakta yang dipaparkan ke saksi dalam persidangan ini, sejauh mana optimisme Bapak untuk Jerings bisa bebas dari tuntutan? Bila penerapan unsurnya sangat ketat, ya, oleh majelis gitu, kami optimis bahwa ini akan bebas, ya, optimis, ya, karena putusannya bisa putusan bebas.
Silakan. Ya, satu hal yang paling penting tadi dari ahli IT ya, baik dari lapor, lab krim Polri, kemudian dari ahli-ahli yang kami ajukan, bahwa tidak ada yang menjamin, ahli-ahli termasuk lapor tidak menjamin bahwa rekaman yang sudah dipindah dari iPhone ke Asus itu otentik. Jadi diakui ada pemindahan, ada download, dan kemudian bisa terjadi pemotongan-pemotongan karena kemudian ada size yang berbeda. Artinya di situ waktu saya tanya apakah lapor menjamin ini otentik, tidak, karena tidak pernah melakukan uji otentisitas, tidak pernah melakukan perbandingan. Jadi kalau melihat alat bukti tersebut dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ITE, maka kunci dari alat bukti ada pembuktian dari rekaman dalam ITE ini, perkara ITE adalah keotentikan. Dan ketika itu tidak ada garansi atau jaminan, tidak pernah dilakukan uji otentisitas, maka alat buktinya itu sebenarnya tidak punya kekuatan pembuktian. Dan itulah yang kemudian kalau dirumuskan secara ketat, kemudian unsur-unsurnya diterapkan secara ketat, besar kemungkinan jaring bebas. Foto Adam Denny juga itu jadi pertimbangan juga tuh gimana tuh Bli? Ya, Relasinya tuh laporan tersendiri ya, itu laporan dugaan perbuatan pidana sendiri. Tapi Ya. barusan diterima sama hakim juga. Hakim kan memang selalu mendengar informasi, Ya. ya. Jadi menjadi Pertimbangan. disampaikan di persidangan sebetulnya ini untuk menunjukkan karakteristik Asli. Adam ini, Ya, yang cenderung memang arogan. punya sikap tercela ya, cenderung gitu ya. Dan Beli- dia terkena juga kasus karena memang sikap tercelanya itu. Beli beberapa kali sebelum masuk sidang, terus dalam persidangan juga Beli selalu menyampaikan tekad untuk tidak lagi berhati-hati dalam media sosial. Itu gimana Beli? Ya, seperti pesan majelis hakim tadi, sebagai ya tanda kutip public figure, memang selayaknya sih saya memang harus ekstra hati-hati dalam berkomunikasi, apalagi lewat medsos. Merasa bersalah kepada Nora Beli? Atau ada yang mau disampaikan apabila Nora nonton ini? Tadi saya sudah sampaikan ketika baru datang, ya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Faminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Dan ya saya ingin menekankan, jadi istri saya itu bukannya dia tidak bisa ngasih tahu suami ya, kan mungkin ada beberapa pihak yang anggap Nora itu tipe-tipe istri yang cuek, nggak peduli sama suami, masa bodoh dengan suaminya. Justru sebaliknya, kami tuh sering banget di rumah tuh bertikai tentang kebiasaan saya ribut di medsos. Dia nggak suka, dia tuh selalu nyuruh saya tuh, kamu stop lah ribut-ribut di medsos, nggak fokus sama keluarga aja ya. Jadi sayanya memang keras, tapi setelah kasus yang kedua ini cukup memberi saya pelajaran, karena di penjaranya bukan di Bali, jauh dari rumah, baru bener-bener kerasa ya ini waktu yang tepat untuk pensiun ribut-ribut di medsos buat kerja doang. Beli terkait dukungan dari SID Beli, ada nggak mereka datang atau dukung kayak gitu Beli dari personel SID yang lain atau outsider? Mendukung udah pasti, Iya. cuman belum bisa datang karena kan nggak murah bro, bolak-balik. Iya betul segala betul. macam. Beli di Rutan sendiri kesibukannya apa Beli? Main catur. Makasih Bli. Enggak, kita pelonggaran aja. Sama kita. Ayo. Ini dimarah tadi sama hakimnya nih jasnya. Ketemu kan? Makasih ya. Dari gua kan ada Samsudin. Terus